wabarakatuh. Hai, kita dari kelompok 4. Saya Andini Regita Prameswari. Saya Alivia Vanita Gunawan. Saya Anis Halifah. Dari kelas R1C ingin memperkenalkan hubungan antara arsitektur dengan budaya melalui Rumah Adat Yogyakarta. Jadi ini adalah Rumah Adat Yogyakarta atau bisa disebut Bangsal Kecono. Jadi ini rumah Bangsal Kecono merupakan rumah adat Yogyakarta yang merupakan salah satu warisan budaya Nusantara. Yuk, kenal lebih lanjut rumah adat ini. Dilihat dari tampilannya, Bangsal Kecono ini terlihat layaknya rumah joglo. Namun, ukuran rumah adat ini lebih luas dan besar. Arsitektur Bangsal Kecono ini sendiri mendapatkan beberapa pengaruh dari arsitektur Cina, Portugis, dan Belanda. Meski mendapat pengaruh dari luar, arsitektur rumah adat ini dominan dengan kebudayaan Jawa. Bangsal Kecono ini difungsikan sebagai rumah anggota keraton, utamanya sebagai tempat tinggal raja. Menurut sejarah, Bangsal Kecono dibangun pertama kali pada tahun 1756 Masehi oleh Sultan Hamengkubuwono. Pada masa itu, rumah adat ini difungsikan sebagai tempat menyelenggarakan acara keagamaan dan kesultanan. Yuk, simak ciri khas dan fungsi rumah adat Yogyakarta ini. Rumah adat Bangsal Kecono ini memiliki beberapa ciri khas. Mau tahu? Yuk ikutin terus. Ciri khas yang pertama adalah ukuran rumah. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Bangsal Kecono difungsikan sebagai tempat kesultanan. Maka tak heran jika ukurannya sangat besar dan menyerupai padepokan. Selain ukuran bangunannya yang luas, halaman rumah adat ini juga sangat luas dengan ukuran sekitar 14.000 meter persegi. Kedua, ada struktur bangunannya. Dimulai dari bagian atap, Bangsal Keraton memiliki bentuk atap mirip dengan rumah joglo, yaitu menggunakan atap tajuk. Atap tersebut ditopang dengan 4 buah tiang di bagian tengah bangunan yang disebut sebagai soko guru. Sedangkan lantainya dibuat menggunakan granit atau marmer. Ketiga, ornamen. Di halaman Bangsal Kecono umumnya terdapat 2 buah patung yang disebut sebagai gupulo. Patung tersebut merupakan sebuah raksasa yang memegang gada. Rumah adat ini juga dihias dengan ukiran-ukiran khas Jawa pada beberapa sisi bangunannya, contohnya pada bagian atapnya. Seperti rumah adat pada umumnya, tentunya rumah adat Kota Yogyakarta ini juga memiliki beberapa fungsi-fungsi. Di antaranya adalah Rumah adat Bangsal Kecono ini memiliki beberapa bagian. Di bagian depan sendiri ada yang namanya Galdak Pangurakan yang berfungsi sebagai gerbang utama untuk masuk ke Bangsal Keraton. Kemudian ada alun-alun lor, merupakan lapangan yang terletak di bagian utara dan berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan acara keraton. Kemudian di bagian inti, yang pertama, Bangsal Pagelaran merupakan bangsal khusus untuk punggawa kesultanan menghadap sultan saat upacara resmi. Kemudian ada Siti Hinggiler yang berfungsi sebagai tempat diselenggarakannya upacara resmi kesultanan. Kemudian ada Kemandungan Ler merupakan bangunan yang terletak di bagian utara yang digunakan untuk memutuskan perkara hukuman mati. Lalu ada Sri Mangani difungsikan sebagai tempat penerima tamu kesultanan.
Kemudian ada kedaton yang difungsikan sebagai tempat tinggal sultan, istri, dan putra kesultanan. Lalu ada kemangangan yang difungsikan untuk menerima abdi dalam, tempat berlatih, serta apel kesetiaan para abdi. Lalu yang terakhir ada Siti Hinggil Kidul yang difungsikan sebagai tempat sultan menyaksikan adu rampogan atau tempat gladi resik upacara grebek, tempat berlatih prajurit perempuan, serta tempat upacara awal pemakaman sultan. Bagian yang terakhir ada bagian belakang. Di bagian belakang bangsal keraton hanya ada 2 bagian bangunan, yaitu pertama alun-alun kidul yang terletak di bagian selatan bangsal Kencono dan difungsikan sebagai tempat berlatih para prajurit. Kemudian yang terakhir ada Pelengkung Nirbaya yang berfungsi sebagai poros untuk menuju gerbang utama dalam proses pemakaman sultan.